Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, pemuda-pemudi, anak-anak, keluarga demi keluarga yang berbahagia, yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan. Berbahagia sekali kami boleh mengisi di Bina Iman yang diselenggarakan oleh DPT dengan tema untuk bulan keluarga ini adalah keluarga tumbuh bersama dan ikut serta Allah. Saya ingin mengawali dengan sebuah cerita, saudara-saudara. Pagi-pagi itu tiba-tiba prajurit-prajurit kerajaan mendatangi rumah Cinderella yang hidup bersama ibunya dan dua saudara tirinya. Prajurit-prajurit itu membawa sebuah sepatu kaca yang rupanya kebiru-biruan dan bertanya kepada ibu, kepada saudari-saudari tiri dari Cinderella itu tadi. Apakah ini sepatumu? Bukan tuanku. Lalu kemudian prajurit itu bertanya kepada Cinderella, apakah ini sepatumu? Cinderella dengan tergagap, iya tuanku. Kenapa kau tinggalkan tadi malam sepatumu di balairung kerajaan, balairung istana? Ya tuanku, ya karena saya tergesa-gesa untuk pulang, sehingga sepatu itu tertinggal di sana. Nah, ketika Cinderella tergagap-gagap menjawab itu, tiba-tiba muncullah sang pangeran. Oh, engkau adalah gadis yang kurindukan, yang semalaman kita telah berdansa. Kenapa kau tiba-tiba meninggalkan aku? Marilah, jikalau engkau berkenan, jikalau engkau mau, aku ingin mempersuntingmu untuk menjadi istriku. Cinderella pun menganggukkan kepala dan mereka pun kemudian ke istana dan mereka menikah. Kemudian mereka menikmati kebahagiaan selama-lamanya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, banyak sekali kisah-kisah dongeng-dongeng dunia yang bertemakan seperti Cinderella ini. Ada putri salju, ada si pemburu. Di Indonesia juga banyak, ada bawang merah, bawang putih, ada Panji, Asmoro Bangun dengan Chandra Kirana, dan masih banyak lagi kisah-kisah cinta, kisah-kisah yang berakhir dengan perkawinan bahagia bersama-sama selama-lamanya. Nah, karena kisah-kisah ini tidak heran banyak orang punya anggapan bahwa perkawinan adalah kebahagiaan. Perkawinan otomatis akan membawa kebahagiaan selama-lamanya. Padahal Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jikalau kita melihat kenyataan, banyak dalam kenyataan ternyata bahwa di dalam keluarga, di dalam perkawinan, jalannya tidak selalu mulus. Banyak sekali jerih dan juang yang ada di sana. Bahkan tangis dan jeritan. Bagaimana beratnya mencukupi kebutuhan keluarga ketika si bayi kecil menangis karena kekurangan susu dan pangan. Nah, karena itu tidak heran kalau banyak juga keluarga-keluarga yang terkejut, mengalami shock. Sehingga mereka ini juga mengalami disorientasi, tidak tahu lagi mau dibawa kemana kehidupan bahtera keluarganya. Sehingga tidak jarang keluarga mengalami berantakan dan kehancuran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan,
memang tidak salah cita-cita perkawinan bahagia. Setiap orang mempunyai cita-cita, keinginan untuk menikmati kebahagiaan selama-lamanya di dalam berkeluarga. Tidak salah. Tetapi yang salah adalah anggapan bahwa perkawinan itu adalah akhir dari perjalanan yang panjang, dan akhir itu tentu bahagia, otomatis bahagia, sebagai pasti dijamin bahagia. Itu yang anggapan itu yang salah. Karena sebenarnya perkawinan yang menjadi dasar dari keluarga ini adalah justru babak baru dari perjalanan kehidupan. Babak baru yang sering itu lebih nyata, lebih real. Baik kalau menghadapi masalah atau tantangan, maupun kalau menghadapi juga kesengsaraan yang harus dihadapi sendiri. Nah, disinilah sering keluarga ini memang tidak siap. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan keluarga yang pertama dan utama memang dikehendaki Tuhan untuk menjadi keluarga yang bahagia. Namun ada selanjutnya. Yang kedua, tujuan perkawinan adalah untuk melakukan kehendak Allah sesuai dengan fungsi daripada masing-masing anggota keluarga itu. Ketiga, tujuan perkawinan adalah menjaga kekudusan. Keempat, jikalau diperkenan Tuhan, tujuan perkawinan adalah melahirkan generasi penerus. Dan yang kelima, tujuan perkawinan adalah untuk menebarkan berkat, membagi berkat dari Tuhan. Nah, disinilah Tuhan berkarya di tengah-tengah dunia, tidak hanya di dalam bersekutunya laki-laki dan perempuan, tetapi juga persekutuan itu menjadi persekutuan yang lebih besar dengan anak, cucu, saudara-saudara, dan menjadi persekutuan yang lebih jauh, yaitu menebarkan persekutuan, persatuan di tengah-tengah umat manusia untuk membagi damai sejahteranya, cinta kasihnya, sukacitanya, dan kesejahteraannya. Nah, oleh karena itu tidak heran jikalau untuk keluarga ini Tuhan mendasari dengan persekutuan, pertemuan laki-laki dan perempuan, sebagaimana dua daging menjadi satu daging. Bukan kontrak, bukan perjanjian. Apalagi perjanjian antara orang tua perempuan atau wali perempuan dengan laki-laki, mempelai laki-laki. Tidak pernah sama sekali dikatakan seperti itu. Tetapi adalah bersekutunya, menyatunya, dua daging menjadi satu daging, dua hati menjadi satu hati, dua jiwa menjadi satu jiwa. Sehingga tidak ada aku dan engkau, yang ada adalah kita. Nah, oleh karena itu persekutuan ini adalah persekutuan yang juga salib, karena bersama-sama harus saling menghancurkan diri, ya, dan menjadi satu untuk saling menyesuaikan dan bersinergi. Dan dari sana akan terjadi kebangkitan baru, satu sinergi baru yang lebih kokoh, makin lebih baik, dan makin menjadi berkat. Nah, itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara tentang tujuan perkawinan dan dasar perkawinan. Nah, oleh karena itu, jikalau keluarga ini memang tidak otomatis berbahagia, maka memang diperlukan perjuangan tadi. Jerih dan juang. Ya. Perjuangan untuk apa? Untuk tumbuh. Sehingga tujuan perkawinan, tujuan keluarga itu bisa
dapat dicapai dengan baik. Tumbuh yang pertama tentu dalam persekutuan, dalam cinta kasih. Dimulai antara laki-laki dan perempuan, antara orang tua dan anak. Kemudian juga itu menebarkan cinta kasih ke lingkungannya. Yang kedua, tumbuh di dalam firman Tuhan dan kekudusannya. Sehingga di situ memang harus berusaha bagaimana keluarga melakukan kehendak Tuhan sesuai dengan fungsinya masing-masing, sehingga lalu keluarga ini bisa benar-benar dapat menikmati kebahagiaannya. Yang ketiga, tumbuh di dalam komunikasi dan kebersamaan. Kedua orang, laki-laki perempuan ini berasal dari latar belakang yang berbeda. Mungkin berbeda keluarga, berbeda pendidikan, berbeda suku, ya. Nah, mereka ini harus bisa saling telanjang dan berkomunikasi dengan terbuka. Sehingga dengan begitu mereka bisa membangun kebersamaan bersama. Lalu yang keempat adalah tumbuh di dalam pendidikan anak-anak. Anak-anak tidak bisa dibiarkan begitu saja supaya tumbuh-tumbuh sendiri, tidak bisa. Maka orang tua harus mempunyai visi, mempunyai tujuan. Ya, anak-anak ini mau dibangun seperti apa. Jadi membuat anak bukan hanya membuat hubungan suami istri saja ketika berhubungan seks misalnya, tetapi membentuk juga kepribadian anak, kepandaian anak menjadi benih-benih yang unggul. Ini sangat penting sekali. Dan yang kelima adalah tumbuh di dalam pengelolaan ekonomi yang sehat. Kenapa ini penting? Ya, karena banyak keluarga justru berantakan dan kesulitan karena masalah ekonomi. Bukan karena sedikitnya pendapatan, tapi justru walaupun banyak pendapatan, tapi ketidakmampuan mengatur, mengelola ekonomi dari keluarga ini. Ini juga bisa menjadi masalah yang besar. Tumbuh di dalam komunikasi dan kebersamaan. Justru ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pemuda-pemudi, anak-anak yang sekarang ini menjadi masalah, tantangan besar bagi banyak keluarga, tidak hanya di Indonesia tetapi di dunia. Sungguh ironi sekali sebenarnya, menyedihkan, bahwa di tengah-tengah perkembangan era teknologi informatika, komunikasi, ya, dan digital seperti sekarang ini yang mestinya makin menjadikan dunia menjadi satu, dunia ini makin setara antara satu dengan orang lain, dunia demokrasi ini makin tumbuh berkembang dengan baik, keadilan makin nyata, namun justru sebaliknya yang terjadi sekarang ini. Yang pertama, terjadinya kesenjangan digital misalnya, di mana di satu pihak ada orang-orang yang sangat terampil menguasai dunia digital, tetapi di pihak yang lain banyak orang-orang yang terbelakang, yang gaptek, yang tidak tahu, tidak menguasai. Akhirnya justru ini menjadi makanan dari orang-orang yang mengetahui itu. Yang kedua, lebih parah lagi, banyaknya hoax, banyaknya ujaran kebencian, sehingga menjadikan masyarakat makin gaduh, bahkan kacau, lebih-lebih dibumbui dengan kepentingan ekonomi, kepentingan politik, sehingga lalu terjadi pemisahan,
pemecah belahan antara satu dengan yang lain, antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Dan yang ketiga, yang lebih parah lagi adalah terjadinya dehumanisasi, yaitu makin meniadakan kemanusiaan seorang manusia. Karena di dalam dunia digital, orang bisa berhubungan tanpa pribadi ikut di sana. Dari jarak jauh, dunia makin penuh dengan segala yang virtual. Ada dunia virtual, ada community virtual, masyarakat virtual, sehingga orang makin tidak dihargai, dihormati sebagai manusia. Akibatnya hubungan antar manusia menjadi hubungan antara it dan it, benda dan benda, barang dan barang. Yang satu menganggap yang lain barang, yang lain menganggap yang ini juga barang. Atau lebih tinggi lagi, hubungan I and I, aku dan aku. Masing-masing mencintai akunya, narsistik. Ya, masing-masing ya ingin diakui tetapi tidak mengakui orang yang lain. Sehingga di situ kalau terjadi di dalam persekutuan keluarga, di dalam perkawinan, masing-masing ngotot hanya untuk kepentingan diri sendiri. Sehingga tidak ada ruang bagi orang lain. Nah, ini yang lebih berat. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dengan demikian di dunia digital kita ini memang di satu pihak banyak membawa kemudahan. Kita bisa berkomunikasi jarak jauh, kita bisa berhubungan dengan video call dan Zoom misalnya. Tetapi ternyata di sisi lain juga ada bahaya, yaitu kesenjangan digital, yaitu hoak dan lain-lainnya tadi, yaitu dehumanisasi sosial. Dan ini yang kini banyak mengkhawatirkan para ahli yang memikirkan dunia kita sekarang ini. Nah, kita hidup di tengah konteks semacam ini. Memang kita tidak bisa menolak, mengelak, dan menghindari gelombang perkembangan TI atau teknologi informatika, komunikasi, dan digitalisasi. Namun Bapak Ibu, ya kita bisa untuk ya menggunakan semua itu demi untuk kebutuhan, untuk tujuan sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan. Sehingga kita tidak terperangkap ke dalam dunia yang seperti ini. Jadi boleh saya gambarkan, ya seumpama kita bahtera di tengah lautan, kita memang tidak bisa mengelak datangnya angin, arah angin, datangnya gelombang yang besar. Tetapi kita bisa mengatur tata letak, tata layar kita. Sehingga dengan pengaturan ini kita arahkan untuk tujuan sebagaimana yang dikehendaki Tuhan sesuai dengan kebutuhan kita. Bagaimana itu? Ada 3 hal. Yang pertama adalah kita harus memandang bahwa bagaimanapun canggihnya gadget atau gawai, apakah itu komputer, apakah itu tablet, apakah itu HP, apakah itu ya asisten intelijen, ya, robot, semuanya itu adalah alat. Oleh karena itu jangan biarkan alat itu menguasai kita. Tetapi kitalah yang harus selalu menguasai alat itu. Sehingga dengan demikian perkembangan era TI, komunikasi dan digitalisasi ini lalu boleh menjadi berkat. Yang kedua,
Jangan biarkan hubungan antar manusia kita, lebih-lebih di dalam perkawinan, hubungan suami, istri, orang tua, anak, menjadi hubungan id dan id. Barang dengan barang, suami menganggap istrinya barang, istri menganggap suaminya juga barang, orang tua menganggap anaknya barang, anak menganggap orang tuanya juga barang atau benda. Saudara menganggap saudaranya benda, yang lain juga menganggap saudara yang lain benda. Nah, hubungan semacam ini menjadi hubungan dehumanisasi itu tadi. Jangan juga kembangkan hubungan ai dengan ai. Masing-masing hanya sibuk dengan dirinya seperti kuda yang dengan berketopong yang hanya melihat algoritmanya, melihat ke tujuannya sendiri, tidak melihat orang yang lain. Kehilangan kepekaan, kehilangan empati, kehilangan juga dengan demikian kemampuan untuk adaptasi dan bersinergi, menyerap yang baik dari yang lain. Lalu bagaimana hubungan selanjutnya yang perlu dikembangkan? Kembali kepada Alkitab. Sebagai I and thou, aku dengan engkau. Yang saling menerima keberadaan masing-masing. Dengan segala perbedaan, segala kekhasan, juga segala keunggulannya. Dan selanjutnya yang lebih penting, menghadirkan thou dengan T besar atau Tuhan sendiri di tengah hubungan antar manusia ini. Dimulai dari hubungan suami istri, orang tua dan anak. Demikian juga saudara dengan saudara dan keluarga ini boleh menebarkan hubungan yang demikian di tengah-tengah masyarakatnya. Nah, dengan demikian maka keintiman bisa terjadi, keakraban bisa terjadi, saling hormat menghormati sebagai manusia bisa terjadi, dan nama Tuhan dimuliakan. Melalui keluarga ini Tuhan berkehendak, saudaraku, menebarkan itu di sekeliling kita. Ya, karya Tuhan memang luas sekali tadi. Karya pembebasan, karya penyatuan, ya, karya penyejahteraan. Karya Tuhan memang luas, tak terbatas. Tapi kita mulai dari yang kecil, dari keluarga ini, dengan menunjukkan tentang persekutuan keluarga, cinta kasih, kebenaran, keadilan, dan saling menghormati. Terima kasih, semoga menjadi berkat. Marilah saudara-saudara kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan atas waktu yang Kau berikan kepada kami untuk saling membangun di dalam bina iman ini. Terima kasih bahwa di tengah-tengah perjalanan dunia ini, Engkau telah membangun keluarga demi keluarga. Engkau menciptakan keluarga demi keluarga, termasuk keluarga demi keluarga kami. Terima kasih Tuhan atas perkembangan yang boleh kami alami, khususnya perkembangan di bidang teknologi informatika, komunikasi, digitalisasi seperti saat ini yang banyak memberikan kemudahan. Namun Tuhan, kami juga prihatin dengan juga banyaknya bahaya yang sekarang sedang menghadang. Oleh karena itu kami serahkan Tuhan, hidup kami, keluarga kami masing-masing. Mampukanlah kami melihat bahwa gadget, bahwa semua peralatan yang canggih untuk komunikasi, teknologi informatika dan digitalisasi ini adalah alat. Karena itu mampukanlah kami menggunakan dan menguasai alat ini demi tercapainya kebutuhan dan tujuan berkeluarga kami. Tolonglah kami Tuhan juga senantiasa di dalam kehidupan kami tidak kehilangan kemanusiaan kami,
sehingga kami senantiasa boleh melihat sesama kami sebagai sesama, sebagai orang dengan segala perbedaan, segala kekhasan dan keunggulan serta kelemahannya, dan menghadirkan Engkau di tengah-tengah hubungan sosial kami, sehingga dengan demikian Tuhan, cinta kasih-Mu, pembebasan-Mu, keadilan-Mu, kesejahteraan-Mu boleh mengalir melalui kehidupan kami dan melimpah ke tengah-tengah lingkungan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.